ketiga akan memaparkan materi tentang teknologi komunikasi yang akan disampaikan oleh saya, Anissa Rafitasani, Alfiana Dwi Novita, dan Yuri Giovanni Adrin. Teknologi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu peralatan keras atau hardware pada struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap orang untuk mengumpulkan, memproses, hingga saling bertukar informasi satu dengan yang lainnya. Teknologi memberikan berbagai pilihan dalam melakukan komunikasi bisnis. Untuk membantu melakukan pemilihan teknologi komunikasi, Bob dan Thiel memberikan pedoman sebagai berikut. 1. Harapan penerima pesan. Setelah mengetahui siapa penerima pesan, perlu dipertimbangkan lebih lanjut harapan penerima terhadap teknologi yang digunakan untuk mengirim pesan. Ada yang cukup puas menerima pesan melalui telepon dan fax saja, tetapi ada pula yang menghendaki agar pesan dikirim melalui email. 2. Waktu dan biaya. Waktu menjadi faktor penting dalam memilih teknologi yang digunakan. Pesan yang mendesak biasanya dikirim melalui telepon, fax, atau internet dengan biaya yang relatif lebih mahal daripada pengiriman melalui pos. Sementara itu, pesan yang tidak mendesak dan kurang penting bisa dikirimkan melalui pos. 3. Sifat pesan. Pesan-pesan tertentu yang memerlukan penjelasan rumit dan kompleks akan lebih baik bila disampaikan secara langsung melalui tatap muka. 4. Perlunya penampilan. Teknologi yang digunakan dalam berkomunikasi seringkali dijadikan salah satu indikator untuk menilai kemajuan perusahaan. Demikian pula untuk tujuan tertentu. Pesan bisnis akan lebih baik bila dicetak dengan printer laser di atas kertas daripada dicetak menggunakan printer Dothramatic. Dalam setiap praktek bisnis, teknologi mampu menciptakan keunggulan dan kemampuan komunikasi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi komputer yang cukup dramatis telah menyebabkan perubahan dalam teknologi komunikasi tanpa harus mengubah unsur-unsur dasar proses komunikasi. Kemajuan teknologi dalam komunikasi telah memungkinkan terciptanya kerjasama dengan berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun berada, seperti penggunaan internet, email, voicemail, dan fax. Tentunya memudahkan para pihak untuk bekerja tidak dalam satu lokasi, sehingga para pekerjanya pun tidak diharuskan untuk datang ke kantor konvensional. Saya Alfiana Dwi Novita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komunikasi tertulis dan komunikasi lisan. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan dalam sebuah tulisan yang dilakukan untuk kegiatan surat menyurat. Komunikasi lisan ialah bentuk komunikasi yang mengucapkan kata-kata secara lisan maupun langsung kepada lawan bicaranya. Komunikasi tertulis terbagi atas surat dan memo serta laporan. Contoh komunikasi tertulis seperti word processor, Microsoft Office, scanner, dan desktop publishing. Jenis-jenis komunikasi lisan terbagi atas komunikasi lisan langsung dan tidak langsung. Komunikasi lisan secara langsung ini merupakan komunikasi yang terjadi tanpa adanya perantara dan alat atau media yang digunakan. Berbeda halnya dengan komunikasi tidak langsung yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, dan lainnya sebagai penyampaian pesan atau informasi kepada komunikan. Saya Yuri Giovanni Adrin akan melanjutkan pemaparan materi kelompok umum. Sekarang kita masuk ke pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Manfaat teknologi komunikasi menurut Booth dan Thiel. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Individu dan organisasi semakin mudah melakukan komunikasi akibat adanya teknologi. Teknologi mampu mempersempit bahkan menghilangkan perbedaan jarak dan waktu. Yang kedua, mengubah struktur organisasi. Berkomunikasi dengan atasan atau rekan sekerja tidak perlu dilakukan di satu lokasi dalam suatu pertemuan formal. Komunikasi bisa terjadi antar orang yang sedang di kantor dan yang di lapangan, bahkan di rumah. Yang ketiga, menurunkan biaya komunikasi. Mudahnya pembuatan dan pendistribusian informasi akan mengakibatkan
menurunnya biaya komunikasi. Yang keempat, meluasnya kesempatan bisnis dan roda bisnis. Dan yang terakhir, meningkatkan aliran komunikasi. Dengan teknologi, informasi mengalir lebih cepat dari sumber yang lebih banyak. Kelemahannya yang pertama yaitu kelebihan informasi. Informasi mengalir dengan cepat melalui fax, telepon, voicemail, radio, televisi, koran, dan internet. Sementara itu, manusia memiliki kapasitas yang terbatas untuk menerima informasi. Akibatnya, terjadi kesulitan dalam meredakan antara informasi yang berguna dengan yang tidak berguna. Yang kedua, keamanan data. Kini, data perusahaan mulai beralih dari kertas-kertas ke bentuk data elektronik. Jaringan global memperbesar kemungkinan jatuhnya data rahasia perusahaan ke tangan orang yang keliru. Yang ketiga, privasi informasi dan produktivitas karyawan. Internet menyediakan banyak situs yang menarik untuk dijelajahi, baik yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan maupun yang tidak sama sekali. Kesempatan itu seringkali dipergunakan oleh karyawan untuk melakukan perjalanan demi kesenangan pribadi. Dan yang terakhir, kurangnya hubungan antar individu. Alat bantu memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi. Frekuensi berkomunikasi secara langsung atau tatap muka menjadi semakin berkurang. Hal itu mengakibatkan berkurangnya kepuasan hubungan sosial antar individu.